Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV pada hari Kamis ini, tanggal 31 Agustus 2023. Kali ini kita berhenti sejenak membahas kasus-kasus hukum yang melingkupi Jam'an atau masalah-masalah investasi Jam'an dan korban-korbannya. Kali ini masih terkait Jam'an juga, tapi kita membahas soal lain. Kita selama ini mungkin banyak yang tahu bahwa Jam'an sering tampil di media sosial, di mana dia mencoba memberikan formula kepada masyarakat yang ingin keluar dari kemelut hidupnya atau masalah-masalah hidupnya. Kalau dahulu dia selalu meminta sedekah sebagai jalan keluar seseorang untuk keluar dari masalah hidupnya, belakangan ini Jam'an lebih suka, lebih sering memberikan formula, yakni dengan membaca surah-surah tertentu dalam Al-Quran untuk seseorang yang ingin keluar dari masalah hidupnya. Seperti pada video terdahulu sudah saya kutip sedikit video dia, yang mana dia mengatakan jika seseorang yang ingin keluar dari kemelut hidup dia, maka orang perlu membaca surah-surah tertentu saja. Nah, kali ini saya masih membahas soal itu, namun kali ini yang saya minta untuk memberikan tanggapannya adalah Al-Ustadz Inayatullah Hasim. Saudara-saudara, sudah kita ketahui bahwa sangat sedikit sekali para ustadz-ustadz kita atau orang-orang terpelajar kita yang banyak mengetahui soal hadis, soal tafsir, soal sirah dan lain sebagainya, yang memberikan tanggapannya, yang mengkritisi pendapat-pendapat Jam'an. Selain Ustadz Tabrani yang rajin mengeluarkan video untuk mengkritisi pemikiran-pemikiran Jam'an, tidak banyak yang kita mencatat ada ustadz yang berani mau mengoreksi pendapat-pendapat Jam'an yang sesungguhnya dinilai keliru. Kali ini saya meminta kepada Al-Ustadz Inayatullah Hasim untuk memberikan catatan dia atau untuk memberikan tanggapan dia soal pendapat Jam'an yang mengatakan bahwa seseorang cukup membaca surah-surah tertentu untuk dia keluar dari kemelut hidupnya. Kemarin hari Rabu tanggal 30 Agustus saya menemui Ustadz Inayatullah Hasim di pondok pesantren modern yang bernama Al-Maghfirah di Bogor, tepatnya di Caringin, Bogor. Perlu saya perkenalkan, Ustadz Inayatullah Hasim ini adalah alumni pondok pesantren At-Taqwa dan pesantren tinggi At-Taqwa, di mana dia berguru langsung kepada Kiai Haji Nur Ali, seorang tokoh pahlawan nasional dan ulama terkemuka di Jawa Barat. Inayatullah setelah dari pondok pesantren At-Taqwa, dia meneruskan studinya ke Universitas Islam Internasional di Islamabad, Pakistan. Di sana dia menyelesaikan 2 tingkat sarjananya, sarjana S1 dan S2 di bidang syariah. Kemudian dia kembali ke tanah air. Selain menjadi penulis di beberapa media terkemuka, Inayatullah Hasim juga mengasuh banyak kajian-kajian agama di Kota Bogor maupun Bekasi. Inayatullah juga bersama dengan teman-temannya menginisiasi berdirinya beberapa lembaga syariah. Di pondok pesantren Maghfirah sendiri, Inayatullah membantu pengasuhnya untuk mendirikan pondok pesantren dan sekolah tinggi di pesantren yang belakangan menjadi terkenal itu. Inayatullah juga sekarang ini dia menekuni profesi dia sebagai pengacara. Sebelumnya dia pernah juga menjadi
wartawan di media terkemuka di Jakarta. Nah, kepada Ustadz Inayatullah Hasim saya meminta kepada dia untuk menanggapi pemikiran Jam'an tentang bagaimana orang keluar dari sebuah kemelut hidup dengan cukup membaca beberapa surah dalam Al-Quran. Nah, mudah-mudahan pencerahan dan ilmu yang diberikan oleh Ustadz Inayatullah Hasim ini menjadi bekal ilmu bagi kita, menjadi pemahaman bagi kita untuk menyikapi ustadz-ustadz yang memberikan nasihat yang tidak punya dasar ilmu. Semoga video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk share sebanyak mungkin. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Saya Darsa Arif Bakwama, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Inay, terima kasih waktunya. Jadi Yusuf Mansur kita boleh sebut langsung bahwa dia punya formula bahwa membaca surah ini untuk keluar dari problem hidup, hutang dan macam-macam. Membaca surah ini untuk maksud yang sama juga. Ustadz Inay punya catatan terhadap pemikiran seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Pak Darso, teman-teman sekalian, para pemirsa yang terhormat. Pertama-tama perlu saya tegaskan bahwa agama Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahyu Al-Qur'an, kemudian diterima dengan akal yang sehat. Kalau kita baca sejarah para nabi, kemudian sejarah para sahabat, bahkan asrul mubasyirin bil jannah, 10 sahabat yang dipastikan oleh Rasulullah masuk surga, 7 diantaranya adalah para pengusaha. Jadi 3 yang bukan pengusaha, dan 7 pengusaha itu pengusaha yang sukses. Saya sebut saja misalnya Thalhah bin Ubaidillah. Nabi SAW mengatakan, man arada an yamdura syahidan yamshi ala wajhil ardi fandur ila Thalhah. Barang siapa yang ingin melihat orang yang sudah mati syahid tapi dia masih berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah kepada Thalhah. Apa keistimewaannya Thalhah? Thalhah adalah pedagang yang sangat giat, pedagang yang sangat ulet dalam menjalankan usahanya. Dan boleh dikatakan siang hari beliau berusaha, malam hari beliau menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah semulia-mulianya. Ketika terjadi perang Uhud, Thalhah bin Ubaidillah itu mengalami serangan musuh karena beliau mendampingi Nabi SAW sampai kemudian tangannya putus atas sabetan pedang musuh. Kemudian Nabi SAW mengatakan hadis tadi, man arada an yamdura syahidan yamsi ala wajhil ardi fandur ila Thalhah. Barang siapa yang ingin melihat orang yang syahid tapi sudah masih ada di atas muka bumi ini, lihatlah pada Thalhah. Thalhah bekerja dengan keringatnya, Thalhah berusaha dengan segala upayanya, dan tapi Thalhah juga tidak melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya mengandalkan, mohon maaf, hanya membaca ayat, 1-2 ayat, kemudian atau hadis, kemudian bahkan zikir-zikir saja tanpa sebuah upaya maksimal, maka sesungguhnya doa yang tanpa usaha, kita tahu semua, doa itu tidak akan memberikan manfaat maksimal, sekedar penenangan hati mungkin ya. Sehingga terkait dengan Thalhah bin Ubaidillah, Muawiyah ketika Thalhah telah meninggal, kemudian Muawiyah tanya kepada anaknya Thalhah, berapa banyak ayahmu mewariskanmu harta itu? Kata anaknya, nama anaknya Umar. Kata Umar, ayahku berpesan sebelum harta warisan dibagikan, tolong seluruh yang pergi haji selama 2 tahun itu dibiayai atau di-cover biayanya. Setelah 2 tahun berlalu, baru nanti dibagikan harta warisannya. Setelah amanah itu atau wasiat itu ditunaikan, maka kemudian 2 tahun kemudian barulah dibagikan hartanya. Dan kata Umar kepada Muawiyah, ayahku masih meninggalkan sekian puluh ribu dinar, sekian puluh dirham. Sehingga Muawiyah berkomentar, berbahagialah Thalhah. Di masa mudanya dia seorang yang ulet berjuang,
di masa tuanya dia berjihad bersama Rasulullah SAW, dan ketika meninggal dia dipastikan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ini satu kisah yang menggambarkan kepada kita bahwa tidak cukup hanya dengan satu ayat, dua ayat, satu surah, dua surah yang kita bacakan, tetapi juga dibarengi dengan kerja keras, dibarengi dengan usaha, berbarengi dengan kegiatan-kegiatan finansial yang menguntungkan, yang mendatangkan keuntungan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, dalam satu keterangan dikatakan, baju perang yang aku pakai sekarang ini, kata dia, kalau ditawar oleh orang dan aku dapat untung, aku jual. Apa maksudnya? Seorang Ali itu masih melihat peluang dagang. Kalau itu ada keuntungannya, dia jual. Ini kan luar biasa. Para sahabat kita, sekali lagi, Asyarul Mubasysyirin bil Jannah, 10 sahabat yang dipastikan masuk surga itu, 7 diantaranya adalah pengusaha sukses dan pengusaha kaya dan pengusaha yang rajin berinfak, bukan sekedar menawarkan atau sekedar mengajak orang lain berinfak. Saya kira demikian. Bang, ini sebenarnya formula seperti yang disampaikan Yusuf Mansur itu ada dasarnya nggak? Atau ada contohnya nggak yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah atau oleh sahabat, atau mungkin dalam Al-Quran mungkin, Bang Inai? Tentu saja secara spesifik tidak ada, tetapi memang membaca Al-Quran, wabil khusus surah-surah tertentu itu memiliki fadilah, kita tahu. Tetapi jangan kemudian itu dipandang fadilah itu saja sebagai satu-satu cara. Jadi misalnya saja ya, misalnya ada keterangan dalam kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di sana disebutkan salah satu fadilah kalau kita membaca surah Al-Muluk misalnya, maka kita terhindar dari siksa kubur misalnya. Kemudian fadilah kalau kita membaca surah-surah yang lain itu memiliki fadilah-fadilahnya. Tetapi bukan itu sebenarnya sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah atau problema hidup kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum perang Badar, bahkan beliau bermunajat di malam hari. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, banyak kisahnya bagaimana beliau berjuang. Kemudian saat yang bersamaan, ketika beliau tidak tahu satu riwayat hadis misalnya, kan sekali waktu Umar itu datang ke rumah Abu Musa al-Asy'ari. Ketika datang ke rumah Abu Musa al-Asy'ari, dia mengucap salam. Kemudian sampai 3 kali Abu Musa tidak keluar. Setelah itu Abu Musa keluar, dia bilang, ya Umar, bukankah Rasulullah mengajarkan kalau kita bertamu ke rumah seseorang, kemudian tidak dijawab, kita harus pulang. Kata Umar, aku tidak pernah mendengar hadis itu. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, aku bisa datangkan saksinya. Lalu apa kata Umar? Barangkali ketika itu aku sedang sibuk di pasar, sedang berjualan, sehingga aku terlewat hadis itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang Amirul Mukminin, seorang penguasa yang sangat wara, juhud, gagah, pembela kebenaran Islam, sebelumnya adalah seorang pedagang, seorang yang berusaha maksimal dalam menggapai kemuliaan hidup. Saya kira demikian. Ya. Tapi para sahabat juga sebenarnya selain bekerja, selain berdagang, apakah mereka juga mempraktekkan bahwa membaca surah tertentu untuk sebuah problema hidup? Saya katakan tadi fadilah-fadilah surah itu memang ada, ya. Fadilah itu. Tetapi bukan itu satu-satunya, ya kan? Nabi SAW menegaskan bagaimana fadilah surah Yasin, bagaimana surah Al-Kahfi, bagaimana dia menjaga kita minal jum'ah ilal jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan khairul yaum tala'at bihi syams yaumul jum'ah. Walaupun ini hadisnya sebagai ulama mengatakan hadisnya mursal. Tapi esensinya Nabi pernah mengatakan khairul yaum tala'at bihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Ini kan kemudian termanifestasikan di tengah masyarakat bagaimana kita menjadikan hari Jumat itu sebagai hari yang mulia. Bahkan sebagian orang tidak mau beraktivitas lebih pada hari Jumat karena ada ayat Al-Quran yang menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Begitu dia. Kalau kita baca asbabun nuzul ayat ini, ayat tadi tentang surah Al-Jumu'ah itu. Asbabun nuzul ayat itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang hendak khutbah Jumat, tiba-tiba datang rombongan pedagang dari Syam. Para sahabat tentu saja datang dengan dagangan yang murah, bagus,
Kemudian sahabat yang hendak sholat itu berhamburan keluar menyambut dagangan itu. Surah Al-Jumu'ah. Apa hikmah di balik kisah ini? Artinya sahabat itu juga melihat ada potensi bisnis yang dilihat di sana dan upaya dan maksimal. Tapi ini karena waktunya menjelang Jumat, maka kita disuruh tunaikan sholat Jumat. Jadi ada fadilah-fadilah memang dalam beberapa surah, tetapi bukan itu sebagai jawaban 100%. Maksudnya harus ada upaya, harus ada kerja, harus ada sinergitas di antara kita semua untuk membangun keberhasilan itu. Bahkan saya boleh katakan di era sekarang itu wajib hukumnya kita itu profesional. Apa maksudnya profesional? Kalau kita jadi dokter ya lisensinya harus dokter. Jangan lisensinya mohon maaf dukun abal-abal begitu kan, atau mohon maaf herbal yang tidak jelas. Bahkan istilah mujarrab dalam Islam itu kan yang sekarang jadi istilah obat mujarrab. Mujarrab itu apa sih? Mujarrab itu artinya kan diuji cobakan. Jarroba artinya apa? Dilakukan penelitian atas obat itu, kemudian dilakukan lab, dilakukan riset, baru kemudian mujarrab. Ini sudah dilakukan riset sampai sedemikian rupa sehingga diterimalah obat ini sebagai obat yang mujarrab. Bukan obat yang 100% cespleng, tapi dia mujarrab. Sudah dilakukan riset mendalam bahwa obat ini layak dikonsumsi. Itu menunjukkan ilmu digunakan, ilmu dimanfaatkan, ilmu diberdayakan untuk mengoptimalkan satu produk yang bisa dihasilkan di tengah masyarakat. Masyarakat awam nanti melihatnya kalau dia punya problem hidup, apalah macam-macam, mulai dari hutang, macam-macam, kemudian dia membaca itu saja, kemudian dia meyakini bahwa pasti problemnya akan ada solusinya tanpa ada usaha yang lain. Itu apa yang harus kita atau Bang Inai memberikan catatan di situ? Iya, kita tidak mau menciptakan masyarakat yang fatalistik. Itu yang pertama yang harus kita sepakati. Artinya di tengah tadi contoh problema obat lah, problema penyakit. Sekarang semakin sering orang datang ke tempat-tempat berobat yang tidak tersertifikasi secara jelas. Ujungnya misalnya menyebabkan kematian atau ujungnya malpraktik dan seterusnya. Ini kan satu contoh masyarakat yang fatalistik ketika dia tidak mendapatkan layanan kesehatan yang sebenarnya, lalu kondisi ekonomi yang tidak memadai sehingga fatalistik. Dan hal yang sama kita tidak boleh lakukan pada orang-orang yang terbelit hutang, orang-orang yang punya problema keuangan, orang-orang yang jomblo gitu ya. Mohon maaf, misalnya ngejomblo terus diajarinnya sudahlah kamu sedekah aja ntar datang jodohnya. Tidak bisa begitu. Jadi Imam Ibnul Qayyim, sekali lagi saya mengutip, Imam Ibnul Qayyim itu membagi tentang qada dan qadar. Walaupun ini pembahasan tentang qada dan qadar ini panjang ya. Beliau membahas tentang bagaimana bagian tentang rizki saja dulu. Rizki itu ada yang rizki yang dia kasbur rizki, ada yang kita upayakan, ada yang rizki itu memang gifted, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sekarang kita menghirup oksigen. Ini gifted, artinya ini sudah sesuatu yang paket yang Allah ciptakan kepada kita. Tetapi ada yang fadilah, sehingga dalam surah Al-Jumu'ah itu disebutkan apabila engkau sudah selesai sholat, ya kan, wabtagu min fadlillah, kejarlah fadilah dari Allah. Nah, fadilah ini adalah rezeki yang kita upayakan untuk kita bisa dapat. Nah, mengupayakannya itu tentu saja dengan upaya dan doa. Jadi jangan kemudian kita menjadi masyarakat yang fatalistik dalam artian sudah saya selesai baca ini nanti urusan beres. Baca ini urusan beres. Bang ini mau bilang bahwa formula itu adalah formula yang akan menciptakan masyarakat yang fatalistik. Kira-kira demikian. Jadi masyarakat itu tidak terdidik untuk bukankah kita tahu semua bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangankan untuk yang seperti ini ya, yang berpuasa saja Nabi suruh berbuka, yang tidak mau tidur saja karena dia tidak mau khawatir tidak terbangun sholat malam, kemudian dia tidak mau tidur, kata Nabi tidak bisa, karena agama ini fitrah dan aku terbaik di antara kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berbuka, aku berpuasa
aku berbuka, aku terjaga, aku tertidur, wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikah. Ya. Itu satu bukti bahwa agama ini fitrah. Gitu ya. Bang Inai, apa yang kesimpulannya Bang Inai melihat formulanya Yusuf Mansur itu? Kesimpulan Bang Inai apa? Tentu saja tidak bisa disimpulkan 100%, tetapi mungkin di tengah masyarakat kita yang boleh kita katakan banyak masyarakat awam, masyarakat yang tidak terdidik, kita justru perlu mengedukasi mereka agar lebih produktif, lebih proaktif menyambut rezeki, lebih inovatif, ya kan? Lebih kreatif, dibarengi tentu saja dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal tanpa doa hanya kesombongan. Doa atau amalan yang kita katakanlah amalan, karena itu doa, tanpa upaya hanya kesia-siaan. Jadi kita berharap amal dalam artian bekerja dibarengi dengan doa. Doa harus menyertai setiap amal kita sehingga dia benar-benar menghasilkan satu karya yang bermanfaat, bahkan cuma bermanfaat tapi berwibawa, kita punya izzah. Jadi salah satu izzah seseorang itu adalah kasbur rizq. Yeah. Bahkan salah satu muwasafat, sifat yang harus dimiliki seorang mukmin itu adalah kemampuan kasbur rizq, kemampuan untuk bisa mencari rezeki. Nah, kalau kemampuan mencari rezeki itu maka dikembalikan kepada urusan duniawi yang terpulang pada aturan-aturan formal kalau dia menjadi profesional. Kalau dia menjadi pedagang, maka dia mengikuti semua kaidah perdagangan. Ya, kalau dagangnya baik, dagangnya jujur akan untung. Bukankah kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika beliau inspeksi pasar kemudian ada yang curang, Nabi mengatakan man ghasyana falaysa minna. Siapa di antara kita yang curang, yang menipu, maka dia bukan bagian dari umat kita. Saya kira demikian. Oke, terima kasih banyak Bang Inai, waktunya, ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf kurang-kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.